Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita tentang antropologi. Kita masuk ke subbab 3 ya, yang akan kita bahas yaitu tentang budaya. Oke, masih ingat gak tidak? Kira-kira budaya ini masuk cabang antropologi yang mana? Ada berapakah cabang antropologi? Iya, ada 4 ya. Ada 4. Di antaranya adalah antropologi bahasa, kemudian arkeologi, kemudian antropologi biologi, dan antropologi budaya. Nah, culture ini adalah salah satu pembahasan utama dalam antropologi karena dia adalah merupakan bahasan utama dalam salah satu cabang ilmu antropologi, yaitu antropologi budaya. Berbicara tentang budaya, sebenarnya kita berbicara tentang keseharian kita, tidak luput dari apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan ya, apa yang kita dengar dari orang lain gitu ya, merupakan cerminan dari budaya yang seseorang anut. Nah, apa sih budaya itu? Kenapa kemudian kita perlu belajar lebih lanjut tentang budaya ini? Mari kita pahami satu persatu ya. Oke, ini isu yang perlu kita simak. Jadi begini, kita di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang adaptasi. Adaptasi memang adalah satu fungsi hidup manusia yang harus dilakukan dalam rangka dia survive hidup di dunia ini, gitu ya. Tanpa kemampuan adaptasi, manusia akan punah di dunia ini. Dan menariknya, di antara semua makhluk ya yang ada di muka bumi ini, manusialah yang dibekali oleh Tuhan perangkat kemampuan untuk beradaptasi yang jauh lebih hebat dibandingkan makhluk lainnya, jauh lebih hebat dibandingkan binatang, jauh lebih hebat dibandingkan tumbuhan. Jadi manusia punya perangkat fungsi adaptasi yang luar biasa itu. Nah, meskipun manusia punya perangkat yang disebut dengan adaptasi, tetapi sesungguhnya Tuhan juga menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana kalau hanya seorang diri saja, seseorang itu tidak akan mungkin mampu bertahan di dunia ini seorang diri. Nggak bisa ya. Dia tidak akan bisa mampu bertahan hidup seorang diri di dunia ini. Bayangkan saja kalau kalian, salah satu dari antara kalian kemudian harus terjebak di hutan Amazon seorang sendiri. Kira-kira berapa lama akan mampu bertahan? Atau suatu saat kalian harus terdampar di sebuah pulau terpencil dan tidak ada orang, ya. Kalian harus bertahan di situ seumur hidup kalian. Seberapa chance untuk mampu bertahan seumur hidup? Kecil kemungkinan untuk bertahan seumur hidup. Ya, karena itu kita katakan bahwa naturally ya, we are incapable of surviving alone. Kita tuh nggak mampu untuk bertahan sendirian. Kita akan lebih punya kekuatan untuk bertahan ketika kita bersama orang lain. Nah, ketika kita bersama orang lain itulah maka akan terbentuk norma-norma kebersamaan yang baru. Norma itulah yang akan kita bahas menjadi bagian dari budaya, gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih budaya ini? Kalau kita bicara budaya, sebenarnya gini. Jadi kalau kita bersama orang lain, ketika kalian berdua, bertiga, berempat, berlima, bersepuluh, atau satu RT atau satu kampung gitu ya, hidup bersama, maka akan terbangun satu norma bersama. Norma ini berbicara tentang apa yang baik untuk dilakukan, apa yang buruk untuk dilakukan, apa yang benar dan salah untuk dilakukan. Itu yang disebut dengan budaya, gitu ya. Contoh sederhana misalnya, untuk agar kita hidup gitu satu sama lain, apa sih yang harus dilakukan? Kalau kalian misalnya satu kelompok terdampar di sebuah pulau, gitu ya. Kalian terdampar di sebuah pulau yang terpencil, kalian 10 orang, maka kalian harus membuat kesepakatan
baik disadari maupun tidak disadari, menyusun sebuah struktur norma yang memungkinkan kalian untuk bisa bertahan bersama-sama. Misalnya diantaranya, norma itu berkaitan dengan yang vital ya, makan, minum, istirahat ya, pekerjaan, bertahan hidup dari hewan ya, bertahan hidup dari cuaca dan lain-lain. Nah, terkait-kait itu maka mungkin kalian akan saling membagi pekerjaan satu sama lain. Kalian akan menertibkan sebuah aturan yang diterima bersama-sama ya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Itu yang disebut dengan budaya. Jadi secara tidak langsung ketika sudah berkumpul satu sama lain, maka di antara kalian yang 10 orang ini akan terbentuk satu norma, dan dari norma itu kemudian lahirlah budaya-budaya gitu ya. Makanya kemudian jadi budaya itu saling diterima dan dibagi satu sama lain ya. Kalian harus menerima norma itu, budaya, norma-norma itu, ide-ide tersebut, cara hidup itu sesuai dengan challenge dari fisik, tuntutan biologis, tuntutan sosial, tuntutan ekonomi, serta tantangan dari ideologi ya, dalam rangka agar kalian survive gitu ya. Kan berbagi, itulah disebut dengan budaya. Sehingga maka tidak luput karena challenge dari setiap orang berbeda ya. Persepsi setiap kelompok berbeda terhadap sesuatu, belief yang dimiliki seorang berbeda satu sama lain, maka membuat satu budaya dengan budaya lainnya itu berbeda, unik. Sederhana saja, gak usah jauh-jauh suku, kita bahas suku. Kita bahas tentang antara satu rumah tangga ya, antara satu keluarga besar dengan keluarga besar yang lain. Mereka memiliki norma tentang apa yang baik dan buruk. Mereka memiliki sesuatu yang harus dan tidak boleh dilakukan. Mereka punya tuntutan tentang benar dan salah. Itu membuat itu menjadi guides ya, petunjuk untuk mereka memandang hidup ini bagaimana. Makanya suatu keluarga ya, biasanya punya pandangan misalnya tentang berbeda tentang pemilihan jodoh ya. Pemilihan jodoh itu harus A, B, C. Di keluarga yang lain D, E, F gitu ya. Begitu juga dengan kebersamaan. Di keluarga yang A punya konsep yang berbeda tentang kebersamaan, di keluarga yang B punya konsep yang berbeda tentang kebersamaan. Tentang kepedulian, tentang apapun, tema-tema yang vital dalam keseharian kita, setiap keluarga itu berbeda dengan keluarga yang lain gitu ya. Jadi tidak terhindarkan bahwa budaya itu unik, berbeda bisa jadi, dan memungkinkan ya untuk kita dengan mudah melihat perbedaan itu, dan bisa jadi kita memandang budaya yang dimiliki oleh orang lain itu dalam pandangan kita bad gitu ya. Begitu juga sebaliknya, dalam pandangan mereka melihat budaya kita, apa yang kita lakukan, mereka juga merasa akan terheran-heran. Sederhana saja misalnya, kita punya budaya Nusantara ya, kita punya Nusantara, punya budaya sopan santun, rasa hormat yang tinggi terhadap orang tua. Dimana kita kemudian di Indonesia ini ada banyak sekali panggilan ayah dan ibu. Ada mama, ada bapak ya, ada abi, ada umi, ada mama, ada papa, dan lain-lainnya. Tapi semua panggilan itu intinya adalah bentuk penghormatan pada orang yang tua. Tidak pernah dalam budaya Indonesia ada seorang anak memanggil orang tuanya dengan nama ya, Jo ya, Leni. Tidak mungkin seorang anak di Indonesia akan memanggil ayah ibunya dengan nama mereka. Dan tapi ini tidak berlaku misalnya di Amerika, di beberapa daerah di Amerika ya, mayoritas terutama, mereka justru punya budaya di mana sang anak
merasa dirinya sederajat dengan orang tuanya, dan karena itu mereka tidak mengapa untuk memanggil orang tuanya dengan sebutan namanya saja. Padahal kalau dalam budaya kita memandang ini luar biasa tidak sopan sekali. Tapi begitulah, inilah budaya gitu. Makanya kenapa demikian? Kenapa kita memandang mereka tidak sopan? Karena kita sudah punya norm tentang yang benar dan salah, yang sopan tidak sopan, yang baik dan tidak baik. Karena itu kita akan punya evaluasi langsung secara automatically dengan budaya orang lain gitu ya. Oke, jadi kembali tentang budaya gitu ya. Setiap budaya itu unik, punya kualitas yang bermacam-macam. Kita lihat dari sederhana seperti cara berpakaian yang kita pakai, cara kita bicara, makanan yang kita makan ya, kapan dan di mana kita tidur, dan bagaimana seseorang membangun rumah tangganya itu unik sifatnya gitu ya. Unik sifatnya. Karena itu sebenarnya bagi para antropolog, budaya ini adalah satu pintu pembelajaran bagi kita untuk memahami perbedaan. Ya, karena itu para antropolog dalam banyak ceramah, diskusi akan mengantarkan diskusi tentang budaya ini, bagaimana cara kita untuk tidak sempit dalam melihat perbedaan, berusaha memahaminya, sehingga dengan memahami perbedaan itu kita menjadi kaya akan wawasan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, di dalam buku hafilan ditampilkan salah satu contoh tentang budaya ya. Kalau kita di sini, kalau kita di Indonesia itu tidak punya budaya nomaden ya. Nomaden itu mereka tidak punya rumah. Di sini ternyata ada, kita lihat di Timur India nih, ada orang Timur India yang mereka cenderung untuk tidak punya tempat tinggal yang tetap. Mereka nomaden ya, mereka akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di sekitar padang pasir Kutch di Timur India sana. Dan mereka juga punya cara berpakaian yang berbeda dengan bangsa India yang lainnya. Kita lihat dari cara berpakaian, kemudian pilihan-pilihan warna, dan identitas yang bisa terlihat dari beragam bentuk simbol-simbol yang ditampilkan oleh mereka gitu ya. Mereka bisa dikenal sebagai Rabari ya. Ini adalah kaum Rabari yang suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang menariknya dalam cara hidup pandang mereka, bahwa agar mereka bisa survive itu ditentukan dari perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah antropologi ataupun sosiologi, nanti kalian bahas ya, sifat nomaden itu adalah sifat manusia awal-awal ya. Sifat karakteristik manusia di awal-awal. Sehingga mereka, karena terkait dengan keterbatasan sumber daya, mereka harus berburu di satu tempat, mencari makanan, mencari ikan dan lain. Kalau misalnya sumber daya di tempat itu habis, mereka akan berpindah ke tempat yang lain dan mencari sumber daya baru yang lain. Ini adalah sifat dari karakteristik umat manusia di masa-masa awal ya, dan ini masih ternyata dipertahankan oleh kaum Rabari ini gitu. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang cenderung menetap memandang mereka gitu. Mungkin kita akan terheran ya, mungkin kita akan takjub, mungkin kita akan mencibir ya, bisa jadi ya, antara banyak ekspresi itu melihat perbedaan ini dan bertanya-tanya, kok aneh masih ada manusia yang seperti itu. Tapi beginilah, ini adalah cara hidup yang mereka pandang benar dan tepat untuk sesuai dengan filosofi hidup mereka. Dan inilah yang kita sebut dengan budaya itu ya. Kita lanjut. Jadi begini, sebenarnya budaya dengan masyarakat itu
tak terpisahkan. Jadi dalam setiap budaya itu ada masyarakat, dalam suatu masyarakat itu budaya. Karena itu konsep culture and society, budaya dan masyarakat itu tak terpisahkan, harus dipelajari oleh seorang antropolog gitu. Dan benar-benar karena keunikan itu tidak mungkin kita tidak menemukan suatu bangsa, satu kaum yang tidak mencerminkan norma-norma tentang benar dan salah dalam segala bagian dari hidup mereka, dari dalam sistem ekonomi, dari sistem keagamaan dan lain. Hampir semua kelompok-kelompok kecil memiliki budaya gitu. Karena itu akan selalu kita lihat dalam suatu budaya akan ada masyarakat di situ, dalam suatu masyarakat akan ada suatu budaya, gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi ya. Jadi gini, dalam satu budaya ada budaya yang sifatnya common ya, dianut oleh semua orang, gitu ya. Tapi ketika dia masuk ke sub yang lebih kecil, katakan lagi nih, Indonesia punya budaya yang general dimiliki oleh semua bangsa Indonesia ya. Tapi dalam bahasa Indonesia itu ada suku-suku. Dalam suku-suku itu punya norma yang berbeda, bisa jadi bergeser gitu ya. Nah, jadi perlu dipahami bahwa akan ada kemungkinan untuk dalam sub culture tertentu ada cara pandang hidup yang berbeda dengan yang lain, begitu ya. Jadi betul-betul sampai unit-unit terkecil itu ada keunikannya gitu ya. Kemudian dalam kajian psikologi itu sendiri nanti akan kita bahas di slide selanjutnya, tapi saya akan jelaskan di sini gitu. Bentar ya, coba saya lihat slide-nya. Oh, nggak tersave-nya. Bentar, mana dia? Tidak tersave ya. Oke, jadi gini. Karena budaya itu adalah semacam norma tentang baik, benar, dan salah. Dan kemudian norma ini diterapkan dalam tema-tema ekonomi, dalam tema-tema vital dalam keseharian mereka. Dan seseorang itu adalah bagian dari masyarakat gitu ya. Karena seorang itu bagian dari masyarakat yang punya cara pandang hidup, bagaimanapun maka cara pandang hidup ini akan terinternalisasi dalam diri seseorang gitu ya. Kalian yang 12 orang ini itu memiliki seperangkat internalisasi dari budaya yang kalian menjadi background kalian masing-masing, dan internalisasi itu akan menjadi kepribadian kalian gitu ya. Jadi di dalam ketika kalian melihat satu sama lain, maka akan di sana ada cerminan kepribadian kalian yang merupakan tidak lepas dari kontribusi atau pengaruh budaya yang kalian pegang gitu. Misalnya saja tentang mungkin ada di antara kalian yang punya kebudayaan untuk ketika berada di kerumunan asing itu tidak memulai pembicaraan dengan orang asing gitu ya. Di bangsa luar kita, di luar Indonesia itu ada suatu negara yang mereka punya budaya bahwa mereka untuk tidak menahan diri, tidak sopan rasanya untuk berinteraksi dengan orang asing gitu ya. Tapi ada negara lain atau ada budaya lain yang kalau ketemu orang asing maka akan diajak berinteraksi gitu. Misalnya gitu. Nah, budaya seperti ini akan masuk ke internalisasi dalam ranah kepribadian kalian, di mana kalian ketika berada di tempat yang asing akan cenderung, yang satu akan cenderung untuk menahan diri dan menjaga jarak dari orang asing. Nah,
Yang satu lagi akan ada kemungkinan justru ketika dia berada di lingkungan sosial yang luas, dia akan mencari orang dan mengajaknya berinteraksi. Nah itu ya, itu pengaruh dari budaya. Jadi yang satu kemungkinan akan melahirkan pribadi yang introvert, lebih ke arah introvert ya, cenderung ke introvert. Yang satu lagi budaya ini akan melahirkan seseorang yang akan punya kecenderungan untuk pribadian ekstrovert, gitu ya. Jadi budaya ini tidak akan luput dari ranah pengaruhnya terhadap kepribadian kita. Oke, jadi itu adalah gambaran besar dari tentang konsep budaya. Kemudian apa sih budaya itu ya? Jadi saya jelaskan bahwa yang disebut budaya itu adalah ada ide, ada nilai-nilai, ada persepsi tentang dunia. Ya. Ide, nilai, persepsi tentang dunia, ya, yang memberikan informasi, ya. Dan kemudian terrefleksi dalam perilaku orangnya. Jadi perilaku seseorang itu merefleksikan cara pandang hidupnya tentang dunia. Misalnya dari bangun tidur saja, gitu ya. Dari bangun tidur. Ada orang yang bangun tidur jam 4 pagi, jam 5 pagi. Karena itu merefleksikan tentang cara pandang dunia. Misalnya orang-orang yang muslim gitu ya, mereka punya kebiasaan setidaknya jam 5, jam setengah 5 mereka sudah bangun di pagi hari. Kenapa demikian? Karena mereka punya perangkat values hidup tentang ibadah, tentang spiritual, bahwa di saat pagi hari itu mereka harus beribadah kepada Tuhan, gitu ya, melakukan salat subuh. Dan ini adalah sesuatu yang ditanamkan melalui keluarga, melalui budaya dari keluarga tertanam, sehingga mereka akan punya pandang hidup tentang yang benar dan baik, gitu, tentang bangun pagi, gitu. Kemudian selepas dari ibadah pagi hari ini, ada keluarga yang punya sudut pandang bahwa tidak elok untuk tidur kembali setelah ibadah. Nah, maka mereka akan melanjutkan dengan aktivitas yang lain. Tapi mungkin ada keluarga yang lain yang setelah ibadah pagi hari itu mereka akan melanjutkan tidurnya. Nah, ini berkaitan dengan ide-ide, nilai-nilai, persepsi tentang hidup, ya. Kalau tidur kembali setelah ibadah di pagi hari jam 5 itu dipandang oke-oke aja, maka mereka akan tidur. Tapi kalau tidur setelah ibadah pagi itu dianggap tidak elok, ya, maka mereka akan cenderung untuk tetap sadar di pagi hari, sehingga nanti kemudian mereka bersiap untuk aktivitas yang lebih besar, apakah bekerja atau belajar, gitu ya. Jadi betul-betul refleksi. Jadi perilaku seorang merupakan refleksi dari budaya, gitu ya. Jadi ide ini di-share, mereka akan kenal, akan tahu tentang nilai-nilai ini karena dia berupa informasi. Karena berupa informasi dan terinternalisasi dengan dalam, maka akan terrefleksi dalam perilaku seseorang. Dan itu disebut dengan budaya, gitu ya. Jadi pilihan-pilihan cara hidup itu sebenarnya adalah cerminan dari budaya seseorang. Kemudian budaya itu dibagi, ya. Kalau tentang konsep bagaimana dibagi ini, mungkin bagi yang belajar di psikologi, gitu ya, nanti akan belajar psikologi pendidikan, nanti kalian akan kenal salah satu orang tokoh psikolog Rusia, ya, bernama Vygotsky. Dia adalah salah satu tokoh besar dalam psikologi yang mengajari kita, memberikan informasi tentang kita, bahwa kita tuh belajar ketika kita bersama dengan orang lain. Kita menjadi pandai ketika kita bersama orang lain, gitu ya. Jadi interaksi kita dengan orang lain itu membuat kita belajar, melatih skill kita, dan membangun persepsi kita, gitu. Itu Vygotsky. Nanti bisa kalian cari sendiri ya, Vygotsky, seorang psikolog Rusia yang sudah tidak ada ya, karena dia generasi di bawah 1900-an. Jadi dibagi, diturunkan. Jadi orang tua, keluarga besar akan menurunkan perangkat ide-ide, nilai-nilai, value, persepsi tentang hidup ini kepada membersnya. Suku akan menurunkan perangkat-perangkat
ideologi itu terhadap komunitasnya gitu ya. Sehingga dengan dibagi ini dan diterima bersama-sama ini, suatu budaya itu bisa dipertahankan. Nah, apakah memungkinkan untuk budaya berubah? Ya, ternyata dalam kajian antropologi yang namanya budaya itu dinamik ya, dia berkembang, dia bisa tumbuh mengembang, dan dia bisa mengecil dan mati, dia bisa menghilang. Ambillah kita contoh budaya gotong royong di Indonesia pada era 1980-an ke bawah gitu ya. Itu Indonesia punya satu ciri khas yang sangat dibanggakan sekali, dan itu diajarkan di dunia pendidikan, yaitu yang disebut dengan gotong royong. Tapi ternyata di era setelah tahun 1990-an 2000-an semangat gotong royong ini yang merupakan cara pandang hidup itu luntur dan berkurang, dan menjadikan bahwa kita masuk ke tahapan yang lebih sifatnya egosentris dibandingkan gotong royong. Sehingga kalau dulu biasanya kalau di desa-desa ini masih bertahan ya, dimana kalau mereka itu mau bangun rumah misalnya, maka satu kampung ini akan bekerja untuk bangun rumah untuk si warga ini. Kalau misalnya ada perkawinan gitu ya, maka satu kampung ini akan saling berbagi untuk menyiapkan, membantu proses pernikahan ini dari A sampai Z gitu ya. Jadi itu disebut dengan budaya gotong royong. Di beberapa daerah-daerah tertentu itu masih bertahan ini, tapi di kota-kota besar rupa-rupanya budaya gotong royong ini luntur ya, luntur. Kenapa luntur? Karena memang tidak digunakan lagi. Cara pandang terhadap hidup itu, filosofi hidup itu, filosofi tentang membantu, filosofi tentang hidup rukun bersaudara dengan orang asing itu mengalami pergeseran. Pergeseran ini merupakan salah satu efek dari globalisasi, di mana kita menerima ide-ide, value, cara hidup pandang dari berbagai macam tempat ya, sehingga kemudian tercampur dan akhirnya kita memilih cara pandang hidup yang berbeda. Nah, jadi memang maka disebutkan bahwa budaya itu adalah proses belajar. Karena dia belajar, maka dia dinamik, dia bisa tumbuh berkembang, dia bisa mengecil dan hilang ya. Itu yang makanya kemudian proses dari penurunan suatu budaya itu disebut dengan enkulturasi ya, enkulturasi. Dari enkulturasi ini maka akan menjadi perilaku yang dipelajari. Dari perilaku yang dipelajari ini kemudian akan menjadi kepribadian seseorang gitu ya. Oke. Nah, ini adalah proses bagaimana contoh panalafilan penurunan satu budaya ke generasi berikutnya. Jadi si ayah ini sedang mengajari anaknya tentang seni menulis buku doa ya di desa mereka di daerah Ethiopia, salah satu kota suci di Ethiopia, Lalibela ya. Jadi budaya ini selama generasi-generasi dewasa, generasi tua itu masih menurunkan kepada generasi muda, maka suatu budaya akan terjaga ya. Tapi kemudian kalau misalnya generasi yang muda ini, misalnya si anak ini kemudian dia tumbuh besar, dia tidak menurunkan ini kepada anaknya kembali, karena mungkin dipandang ini suatu yang kuno, tidak penting, kita punya yang lain lakukan, maka budaya menurunkan seni tulisan ini akan hilang betul-betul, hanya mungkin akan dikuasai beberapa orang saja gitu. Dan ini kan tampak ya, kita nggak usah jauh-jauh ke Ethiopia ini, ke wilayah Indonesia, seni batik misalnya, seni tenun misalnya, itu mungkin hanya masih dikuasai oleh sebagian kecil saja dari masyarakat. Kenapa demikian? Karena memang
seni batik, seni lukis, seni puisi, seni bahasa itu pada generasi berikutnya dipandang tidak penting kembali. Karena merasa tidak penting lagi, maka generasi berikutnya kehilangan. Bahasa daerah, bahasa lokal. Berapa di antara kalian yang menguasai bahasa Bali halus? Bahasa Bali kasar saja. Banyak generasi di Bali ini sudah tidak mampu lagi berbahasa Bali. Kenapa demikian? Karena generasi tuanya tidak menurunkan kepada generasi mudanya atau tidak membiasakan, hingga budaya itu hilang. Makanya kemudian gubernur yang terakhir ini dia menurunkan aturan ya, bahwa ada budaya-budaya Bali yang dipandang baik dan sudah mulai luntur itu dikuatkan kembali, terutama di dunia pendidikan. Misalnya seperti bahasa, kemudian dan pakaian adat. Ya, karena mulai luntur, karena dipandang tidak penting lagi gitu. Karena memang tidak diturunkan. Karena tidak diturunkan, yang mudah memandang values itu, nilai-nilai hidup ini tidak penting lagi. Karena tidak penting lagi, mungkin dia hanya penting pada satu tempat saja. Tapi dalam kehidupan seluruhnya tidak gitu ya. Maka ini akan hilang. Bahasa Bali ini bisa jadi ke depan akan hilang. Bahasa daerah ke depan bisa jadi akan hilang ketika generasi atas tidak menurunkan kepada generasi bawah. Ini adalah keunikan dari budaya. Karena itu budaya kita sebut tadi adalah dynamic ya. Dia bisa berubah. Oke. Kenapa sih satu budaya itu ada? Nah, kita sudah bahas ini. Budaya itu memungkinkan kita untuk survive. Ya. Dan memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan. Sehingga untuk mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut, suatu budaya itu harus berhasil memberikan kepuasan bagi orang-orang yang ikut pada satu budaya itu. Ya, misalnya tingkatan bahasa tadi harus memenuhi basic need. Misalnya penghormatan terhadap orang tua, ayah, ibu, dan orang-orang yang lebih tua lagi, mulai dengan perbedaan bahasa. Jadi kalau digunakan, maka kebutuhan akan kesopanan, tata krama, penghormatan ini akan terjaga, gitu ya. Jadi selama dia tetap dilakukan, gitu, maka kebutuhan psikologis itu, gitu, kebutuhan sosial itu tetap terjaga. Jadi sama-sama memuaskan, gitu. Karena itu dikatakan bahwa suatu budaya itu harusnya menciptakan keseimbangan antara minat pribadi seseorang, kebutuhan pribadi seseorang, dan kebutuhan suatu masyarakat secara keseluruhan, gitu ya. Jadi sebenarnya di sini suatu individu harus ikut dengan suatu budaya yang dimiliki, yang diamini secara bersama-sama, gitu ya. Jadi ketika hadir suatu budaya itu, sebenarnya akan ada berapa kemungkinan yang terjadi, sikap-sikap yang akan dilakukan oleh seorang individu. Yang pertama, dia bisa jadi konfrontasi ya. Dia akan melawan suatu budaya itu. Misalnya budaya saat ini, budaya yang menjadi budaya seluruh dunia adalah budaya memakai masker. Ketika aturan ini dikeluarkan oleh pemerintah, setiap warga masyarakat yang keluar dari rumah atau berada di tempat-tempat yang umum, dia harus memakai masker. Lihat ya, pemerintah mengeluarkan aturan ini. Berisi tentang cara pandang yang benar dan salah. Oke ya? Yang benar dan salah. Orang yang memakai masker itu berperilaku benar. Orang yang tidak memakai masker itu berperilaku salah.
perilaku yang baik adalah memakai masker ketika keluar, perilaku yang tidak baik adalah tidak memakai masker ketika keluar. Ya, aturan pemerintah ini adalah norm baru yang dicoba untuk diterapkan di masyarakat, gitu ya, diterapkan di masyarakat. Nah, ini penetrasi suatu idea, view of life ke dalam suatu masyarakat. Bagaimana tanggapan masyarakat di awal-awal ketika ini memakai masker ini hendak dijadikan budaya? Ada kelompok-kelompok yang konfrontasi, ya, mengatakan bahwa tidak perlu memakai masker sebab di awal-awal pun kita lihat ada pergeseran-geseran. Misalnya Menteri Terawan dulu bilang tidak perlu semua orang memakai masker. Yang harus memakai masker adalah yang sakit saja, yang sehat tidak perlu memakai masker, gitu kan? Ya. Kemudian berubah lagi, semua orang harus pakai masker. Lihat ya, dynamic ya, cara pandang itu berubah-ubah. Kemudian bagi yang confronting ini akan memakai dalil-dalil ini. Kemudian confronting lagi dari segi tinjauan kesehatan, ada banyak ahli-ahli mengatakan bahwa masker itu tidak mencegah seseorang untuk terkena virus COVID-19. Sebab justru ketika cara pemakaian yang salah memungkinkan untuk kemungkinan masuknya virus COVID-19 ini ke tubuh ini jadi lebih besar. Jadi dia confronting, melawan, betul-betul melawan. Nah, itu yang pertama, sikap seseorang terhadap suatu budaya, ya, dia melawan. Yang kedua, masih sedikit lebih rendah daripada melawan, itu menolak. Bedakan ya antara menolak dengan melawan, ya. Dia menolak. Karena dia menolak, dia tidak akan mau memakainya. Masker itu dia nggak pakai, tapi dia tidak melakukan perlawanan. Nah, kalau kita menolak seperti ini, satu budaya baru yang hendak diterapkan, maka yang terjadi adalah orang yang menolak ini akan terisolasi dari masyarakat, teralienasi dari masyarakat, karena dia berbeda dari apa yang akan diterapkan oleh majority, gitu ya. Teralisasi. Kalian bisa ambillah contoh-contoh lain untuk menangkap bagaimana konsep orang menolak ini di tengah-tengah masyarakat. Misal saja di suatu kampung ada perayaan kebudayaan tertentu, gitu ya, dan diikuti oleh semua orang yang ada di kampung itu. Nah, ada satu keluarga misalnya yang menolak budaya ini, misalnya budaya keramaian, budaya harus katakan satu perayaan. Satu keluarga ini menolak perayaan ini karena menurutnya perayaan ini adalah sesuatu yang sia-sia. Nah, kalau keluarga ini tidak melakukan norm yang dianggap benar dan kepatutan yang dilakukan oleh masyarakat itu, maka satu keluarga ini akan terisolasi, ya, akan terisolasi, teralienasi karena dia tidak menerapkan budaya ini. Gampangnya gitu ya. Misalnya kalau ada di satu masyarakat semuanya budayanya adalah bertani, yang satu ini keluarga ini tidak bertani, justru dia berdagang misalnya. Nah, ini yang berdagang ini akan menjadi abnormal di tengah yang mayoritas ini. Karena dia abnormal di tengah yang mayoritas ini, maka dia akan menjadi terisolasi, gitu ya. Gampangnya sederhananya seperti itu. Nah, kemungkinan yang ketiga dari suatu budaya itu adalah conform ya, dianut. Jadi ketika ada aturan pakai masker, ya sudah, kita ikut pakai masker, keluar rumah pakai masker, anak-anak pakai masker, dalam ruangan AC sekarang sudah mulai ada aturan sebaiknya ruangan tidak ber-AC karena AC itu memungkinkan penyebaran virus menjadi lebih cepat ya dibandingkan di ruangan tidak ber-AC. Maka banyak toko-toko itu sekarang pintunya dibuka lebar-lebar, mereka mengutamakan pakai kipas angin, AC pun hanya sekedarnya saja, gitu. Jadi diterima sebagai matang. Kalau dia sudah terima, maka akan terjadi internalisasi. Pertama akan jadi habit ya. Jadi gini prosesnya, kalau dalam teori psikologi
sesuatu itu, ide ini kita terima dan kita lakukan, ya. Pakai masker, ide kita terima, kita anggap benar dan salah, gitu. Kalau nggak pakai salah, kalau memakainya itu benar, kita terima, kita lakukan, maka dia jadi perilaku. Kalau dia jadi perilaku, maka dari perilaku dia akan jadi kebiasaan. Oke. Dari kebiasaan nanti dia akan menjadi sifat. Nah, kalau sudah menjadi sifat, maka dia betul-betul terinternalisasi. Nah, kalau misalnya kondisi dari COVID-19 yang mungkin yang haruskan kita pakai masker ini bertahan lama, misalnya katakan sampai bertahan tahun depan gitu ya, maka memakai masker ini akan menjadi bagian dari karakteristik budaya masyarakat. Meskipun orang sudah mulai meninggalkan, mungkin orang sudah tidak ditegakkan lagi aturan tentang keharusan pakai masker, tapi sebagian besar masyarakat, sebagian individu itu akan punya kemungkinan untuk menjadi bagian dari budaya mereka, memakai masker kalau keluar naik motor ataupun segalanya, ya. Walaupun aturannya sudah tidak lagi mengharuskan, tapi karena sudah terlanjur menjadi bagian dari budaya, gitu ya. Tapi ingat bahwa lagi-lagi budaya itu dinamik, dia bisa menguat, dia bisa luntur dan hilang. Nah, ini adalah tema yang sering kita bahas. Sebenarnya menjadi kajian besar dalam antropologi adalah kemampuan kita untuk empati, karena ini dilihat ya. Nah, ini disebut dengan etnosentris. Etnosentris itu adalah memandang satu-satunya benar adalah pandangan hidup kelompok saya, gitu ya. Sedangkan pandangan kelompok di luar saya itu salah, gitu. Jadi etnosentrik adalah percaya bahwa cara hidup seseorang, budaya seseorang itu adalah satu-satunya yang benar, gitu ya, sehingga yang lain salah. Nah, ini kalau orang sudah punya pandangan etnosentrik, satu-satunya yang benar adalah dia, maka kalau kelompok yang etnosentrik ini berkuasa, maka dia akan otoriter sifatnya. Kita lihat seperti Nazi Jerman dahulu, ya. Orang Jerman itu betul-betul punya sudut pandang etnosentris yang besar sekali. Dia menganggap bahwa bangsa Arya ini adalah bangsa yang paling unggul di dunia, bangsa yang lain adalah bangsa yang rendah, gitu ya. Sehingga ketika dia punya kekuatan yang sangat kuat, maka dia akan menjadi kekuatan yang otoriter dan represif, gitu ya. Misalnya lagi seperti budaya di Cina, ya, bagian dari negeri Cina, Uighur, ya. Nah, Uighur ini punya kebudayaan yang berbeda dengan Cina secara umum. Nah, karena perbedaan ini, gitu ya, maka sekarang ini sempat menjadi krisis kemanusiaan yang luar biasa, karena disinyalir bahwa ada pembantaian ras untuk bangsa Uighur ini, ya, oleh pemerintah Cina. Ya, jadi ada pandangan etnosentris, ya, yang besar rupanya. Nah, karena itu yang diajarkan oleh Pak antropolog adalah kesediaan untuk memahami perbedaan itu. Kesediaan untuk memahami perbedaan itu, mungkin kita punya pandangan bahwa apa yang kita lakukan itu benar, ya. Tapi secara subjektif, orang lain juga melakukan sesuatu karena dia memandang itu benar, gitu. Makanya kalau kalian, saya akan menjadi psikolog itu melakukan konsultasi dengan orang lain, yang paling harus ditekankan bahwa adalah orang lain itu punya value yang berbeda dengan kalian, ya. Harus punya kesediaan hati yang lapang sekali untuk menerima perbedaan itu, karena cara pandang, cara perilaku hidup berbeda.
Hanya dengan cara itu lah kalian sebagai orang yang belajar psikologi itu bisa memahami dan menerima orang lain. Kalau tanpa kemampuan itu, maka betul-betul kita akan langsung judgement orang itu salah dan buruk, ya. Jadi kita benar-benar harus melihat sudut pandang, cara pandang seseorang, cara pandang hidupnya tentang apa yang benar, baik dan salah itu. Karena itu salah satu cara untuk menasihati orang yang keliru itu adalah dengan membuat dia refleksi kembali tentang apa yang benar dan salah. Misalnya ada seorang yang berlaku kasar kepada orang tuanya gitu ya. Kita harus mengajak dia untuk merefleksikan sebenarnya apa yang ia pandang baik dan salah. Kira-kira kalau berkata kasar, memukul orang tua itu dalam pandangan hidupnya benar atau salah. Nah, kalau ternyata memang dia punya pandangan hidup tentang etika norma terhadap orang tua, maka ini akan menjadi kesempatan bagi dia untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Tapi akan menjadi sangat berbeda kalau ternyata pandang hidupnya adalah satu hal yang biasa-biasa saja untuk melakukan kekerasan pada orang tua, maka ini akan menjadi persoalan yang berbeda gitu ya. Ini adalah satu pembelajaran tentang kita tentang usaha yang harus dilakukan dalam rangka untuk melihat, memahami beragam perbedaan-perbedaan budaya yang ada di sekitar kita. Karena dengan cara itulah kita akan mampu hidup harmonis dengan orang lain. Oke, itulah yang menjadi pembahasan kita pada pembelajaran antropologi pada kali ini. Oke, untuk selanjutnya saya sudah selesai menyampaikan perkuliahan tentang antropologi. Selanjutnya ada kuis yang harus kalian kerjakan di hari ini di sisa waktu ini yang sudah saya sampaikan di pekan lalu, bahwa untuk pada kesempatan ini akan ada kuis. Jadi berikut adalah soal-soal kuis yang bisa kalian simak dan kemudian ditugas dibuat ya, tuliskan jawabannya dan kirim ke WA saya. Oke, ini ya pertanyaan dari kuis dari bab pembahasan materi pertama dan kedua. Yang pertama adalah silakan dijawab sesuai dengan apa yang kalian pahami tentang esensi dari antropologi, ya. Kemudian yang kedua, pelajaran apa yang kamu dapat dari sejarah perkembangan ilmu antropologi. Jadi kalian harus paham bagaimana perjalanan sejarah dari ilmu antropologi dan apa yang bisa kalian tarik dari perkembangan sejarah tersebut. Kemudian yang ketiga, antropologi memiliki 4 cabang, yaitu antropologi biologis, antropologi budaya, antropologi bahasa, dan arkeologi. Bagaimana dalam pemahaman kalian keempat cabang itu saling berkolaborasi untuk membangun ilmu antropologi? Kemudian di antara 4 pilihan cabang tersebut, yang mana sih yang paling menarik buat kalian, untuk kalian minati, untuk kalian tekuni ya? Terangkan kenapa demikian, kenapa harus memilih satu atau di antara yang keempat lainnya, kenapa demikian. Lalu yang keempat, jelaskan tentang konsep human adaptation to a changing world ya. Jadi apa sih intisari dari apa yang kalian pahami dari human adaptation to changing world. Kemudian yang kelima, berikan satu isu atau peristiwa unik di dunia atau di sekitar kalian yang bisa kamu jelaskan dengan kacamata antropologi. Jadi ambil satu event, satu peristiwa, satu isu, kemudian kalian jelaskan dengan kacamata antropologi. Oke, itu adalah kuis dari bab 1 dan 2. Silakan ditulis di Office Word, kemudian dikirimkan ke saya hari ini. Oke, itu saja perkuliahan kita di hari ini. Selamat belajar dan menjawab dari pertanyaan kuis yang sudah saya berikan.